Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Miladiah. Organisasi ini pertama dipimpin Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar, seorang di antara pejuang kemerdekaan Indonesia. Sebagai ketua Tanfidiyah pertama kali atau istilah saat itu Presiden Tanfidiyah adalah Haji Hasan Gipo. Didukung sejumlah nama tokoh seperti Kiai Dahlan Akhyat Kebon Dalem, Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Halim Lemuding, Kiai Abdullah Fakih Mas Kumambang Gresik, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Mas Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Dahlan Abdul Kohar Mojokerto, dan Kiai Haji Raden Muntoha Madura. Istilah Nahdlatul Ulama pertama kali muncul atas usulan Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz dari sebutan yang sebelumnya dilontarkan Kiai Abdul Hamid, pimpinan Pondok Pesantren Sedayu Gresik, dalam rapat para ulama pendiri di Kampung Kertopaten, Surabaya. Sedang lambang Nahdlatul Ulama dicipta oleh Kiai Ridwan Abdullah. Sejak berdirinya hingga kini, Nahdlatul Ulama mempunyai komitmen yang tegas dalam mengiringi perjalanan sejarah Republik Indonesia. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khitoh Nahdlatul Ulama yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan Bisri Samsuri, Kiai Halim Lemuding, Kiai Abdullah Fakih Mas Kumambang Gresik, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Mas Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Dahlan Abdul Kohar Mojokerto, dan Kiai Haji Raden Muntoha Madura. Istilah Nahdlatul Ulama pertama kali muncul atas usulan Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz dari sebutan yang sebelumnya dilontarkan Kiai Abdul Hamid, pimpinan Pondok Pesantren Sedayu Gresik, dalam rapat para ulama pendiri di Kampung Kertopaten, Surabaya. Sedang lambang Nahdlatul Ulama dicipta oleh Kiai Ridwan Abdullah. Sejak berdirinya hingga kini, Nahdlatul Ulama mempunyai komitmen yang tegas dalam mengiringi perjalanan sejarah Republik Indonesia. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khitoh Nahdlatul Ulama yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga Nahdlatul Ulama dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Apa yang dikatakan cultural properties, milik-milik atau hak milik apa itu namanya budaya, sudah ada beratus-ratus tahun sebelum. Jadi jangan dilihat NU pada waktu berdirinya saja, atau Muhammadiyah waktu berdirinya, tapi kelihatan itu ada budaya yang sudah beratusan tahun baru belakangan diinstitusikan, dilembagakan. Jadi ada perbedaan antara budaya dan institusi. Nah, NU itu adalah pelembagaan dari aspirasi yang sudah ada. Yaitu ketika, dan ini sudah lama keinginan mengadakan pelembagaan. Tahun 13 ketika ada SI, itu Kiai Wahab bersama beberapa kiai lain itu belajar di Mekah mendirikan SI cabang Mekah. Tapi kemudian pecah perang dunia ke-1 kan tahun 1914. Nah akhirnya ya sudah. Ketika Kiai Wahab pulang, Bisri sudah pulang duluan. Nah, dia pulang akhirnya dia mendirikan Nahdlatul Jar, Kebangkitan para Pekerja. Itu ada aktenya itu. Kemudian dari situ lalu beliau pindah ke Surabaya menjadi klub Taswirul Afkar, konseptualisasi pemikiran. Nah, dari sana berdiri menjadi apa itu namanya Madrasah Nahdlatul Ulama.
Kalangan pesantren yang sejak awal dengan gigih melawan kolonialisme merespon kebangkitan nasional 1908 dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916 di Kawatan Surabaya yang dipelopori Kiai Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur yang kemudian keluar dari Nahdlatul Wathon aktif di Muhammadiyah. Pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar di kawasan Kebon Dalem, Surabaya sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Sebelumnya, sepulang dari menempuh pendidikan Islam di Mekah, Kiai Wahab sempat mendirikan Nahdlatul Tujar atau Pergerakan Kebangkitan Kaum Sodagar. Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Nahdlatul Wathon itu kan bangkitnya pribumi, bangkitnya penduduk atau bangkitnya orang-orang tanah air. Itu sekolahan itu namanya seperti itu. Jadi sudah ada satu bukti ya bahwa NU itu dalam gerakannya itu membangun nasionalisme. Sekolahan yang pertama kali itu dinamakan Nahdlatul Wathon. Setelah itu Farul Wathon, Hidayatul Wathon. Di belakangnya itu mesti ada wathonnya. Wathon itu bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia ini tanah air. Jadi ini sudah menunjukkan bagaimana NU melakukan pembangunan nasionalisme bangsa melalui cara-caranya sendiri. Pada perkembangan berikutnya, Nahdlatul Wathon kemudian berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Selain di Surabaya, juga di Gresik, Malang, Banyuwangi, Semarang, hingga di Menes, Banten. Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni madhab Wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah, mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah maupun PSII. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela tradisi keberagaman yang sudah berlangsung lama, menolak pembatasan bermadhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hijaz. Komite ini diketuai Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Syekh Ahmad Ghonaim Al-Misri dan Kiai Asnawi Kudus. Dengan dukungan Haji Hasan Gipo dan Haji Burhan, berhasil dikumpulkan dana untuk memberangkatkan para kiai ke Mekah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekah, bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga. Kemudian Nahdlatul Wathon ini mempunyai kegiatan yang menyangkut ibadah haji. Karena Saudi Arabia lahir tahun 24, nah mereka bermadhab Hambali, maka kiai-kiai di sini itu kumpul lalu minta kepada Raja Saudi supaya diperkenankan ibadah haji menurut cara masing-masing Komite Hijaz. Berangkat dari Komite Hijaz dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai se-Jawa dan Madura, maka muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Nah, ketika kemudian kan dapat jawaban bahwa boleh, ya sudah, bubarkan teorinya Komite Hijaz. Tapi lalu Kiai Hasim diberitahu bahwa
Eman-eman itu kalau bukan, terus kan adalah dapat nama Nahdlatul Ulama itu meminjam dari kitab Syarah Al-Hikam, Syarah Al-Hikam dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa di sana ada kata-kata la tashab man la yunhiduka ilallahi haluhu wa la yatluka ilallahi maqaluhu. Jangan kau temani, artinya jangan jadikan guru orang yang tingkah lakunya tidak membangkitkan kamu kepada Allah. La yunhiduka ilallahi haluhu wa la yatluka ilallahi maqaluhu, dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Jadi NU itu lahirnya karena itu. Lalu bagaimana hakikat NU? Ya, seorang atas seperti Talib lah cerita pada saya bahwa NU ini adalah organisasi yang aneh, psikik. Dalam statutanya ditulis berdiri untuk 29 tahun. Nah, mana ada begitu. Nah, tapi dia ya, 29 tambah 26 kan 55. Pertama kali NU menjadi pemenang dalam pemenang ketiga dalam pemilu di atas PKI yang 55. Kemudian 55 ditambah 29, 84. Ketika itu merubah asasnya dari asas Islam menjadi asas Islam. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa ada kaitan erat gitu dengan masalah-masalah kebangsaan. Sebuah kaidah yang menjadi pijakan warga Nahdlatul Ulama memelihara nilai-nilai lama yang baik dan menerima nilai-nilai baru yang lebih baik, maka Museum Nahdlatul Ulama didirikan.